Selamat datang di dalam Makan Angin Podcast. Bersama saya Damplik aja. Kali ini saya sendirian aja ya, gak ada Cak Drun karena ini segmen yang saya ngobrolnya sendirian aja. Segmennya namanya Damplik Podcast. Entah kenapa di Makan Angin Podcast ini singkatannya nggak pernah bener ya. Walaupun saya sendiri yang ngomong, walaupun saya sendiri yang bikin singkatannya itu. Oke, lanjut aja. Segmen ini isinya hal-hal yang saya akan ngomong sendirian, opini-opini saya sendirian aja, tanpa ada pemikiran dari orang lain atau tanpa ada opini dari orang lain. Jadi ini saya sendiri pure ya. Oke, kita mulai. Hidup di Indonesia itu kita nggak punya pilihan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ketika kita itu sedang memikirkan sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kadang sosial. Ya, karena Indonesia itu orangnya katanya sok bersosial banget ya. Anti yang namanya sendirian aja. Jadi ketika kita itu memutuskan sesuatu itu kayaknya sosial harus agree dulu sama keputusan kita. Benar nggak? Jadi misalkan saya memutuskan untuk, bukan saya deh, kita sering banget nih banyak pertanyaan yang sudah sangat umum ya di masyarakat. Kapan nikah? Kapan lulus? Kapan PNS? Kapan P3K? Kenapa kamu nggak PNS? Kenapa kamu nggak TNI, nggak Polri gitu ya. Tetapi terlepas dari semua itu kan orang punya pilihannya masing-masing ya. Dari kita kecil itu kita tuh nggak punya pilihan hidup di Indonesia itu. Karena apa? Karena culture-nya sudah begitu ya. Contohnya aja, kita mau masuk SMP mana, kita mau masuk SMA mana, kita masuk sekolahan mana, itu udah ditentuin sama orang tua kita. Jarang banget orang tua kita itu, kamu mau masuk SD mana? Ya gak mungkin, karena kita gak ngerti SD mana. Ya kan? Lah baru SMP ntar baru ditanyain, kamu mau masuk SMP mana? Nah misalkan SMP 1 gitu ya, atau SMP 2, atau pasti negeri. Gak mungkin kamu mau SMP mana, negeri atau swasta. Aku pengen di swasta mah, gak mungkin. Pasti langsung negeri, karena di swasta bayar. Di negeri gratis. Ya seperti itulah. Tapi ini ya, kita itu hidup oleh pemikiran, oleh pilihan yang orang lain tentuin ke kita, yang standarnya sudah dipaksain ke kita. Di Indonesia tuh begitu, sangat akrab dengan standarnya masing-masing. Contoh ya, kamu adalah orang yang nggak begitu pinter, sementara sosialmu itu orangnya biasanya kerja langsung di kantor-kantor. Sementara kamu itu jagonya ngedit video, ngedit foto, ngedit audio. Kamu pengen kerjanya di hal yang itu. Ada nggak di kantor yang kayak gitu? Ya jarang banget kan. Ya kita jalurnya ke freelance kan. Cuman kan sosial nggak begitu. Sosial kan kerjanya nggak begitu. Orang tuamu kan sosialnya kerjanya nggak begitu ya, karena kita itu sosialnya masih outdated ya. Jadi misalkan kamu pengen jadi video editor, itu bisa nggak? Nggak bisa, pasti itu jatuhnya dari ke freelance, nggak bisa di full, jarang banget kan di full. Dan orang tua kamu setuju, pastinya kamu kerja di kantor deh, kamu kerja di sini deh, kamu PNS deh, dan lain-lain. Dipaksain pilihan mereka dulu. Baru kalau udah berantem berjilid-jilid nih baru dapat pilihanmu itu. Itu pun kadang-kadang masyarakat suka julid ya. Kadang-kadang masyarakat suka nggak setuju gitu sama pilihan kamu sendiri. Kenapa anaknya Bu ini itu kerjanya nggak di kantor ini? Kenapa di kantor pemerintahan ya? Seperti anak saya misalkan ya. Seperti anaknya Bu itu kan sangat membebani pilihan kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan pilihan itu, ketika kita sudah merangkul pilihannya kita dan kita dapetin, misalkan orang tua kita support, akhirnya dibenturin lagi dengan masalah yang lain. Kapan nikah? Kalau di Amerika, di Eropa, kita tuh di negara lain mungkin kita bisa punya pilihan kita nggak nikah. Di Indonesia nggak bisa. Nggak nikah adalah aib keluarga minimal, atau aib dirimu sendiri. Sudah nikah, walaupun kita nantinya terpaksa nikah, ada aib lagi. Kapan punya anak? Saya mengalami hal-hal tersebut itu ya. Kapan nikah, kapan punya anak ya, kapan mati kali aja endingnya. Nih, iya kapan mati bakal ditanyain kalau misalkan kamu sakit udah lama banget, udah ngerepotin orang banget. Nih orang masih hidup aja gak mati-mati gitu. Dia kapan matinya sih? Cuman kan kita gak berharap begitu ya.
Itu kenapa saya ngomong hidup di Indonesia itu nggak punya pilihan, karena ketika kita mencetuskan sesuatu pilihannya kita itu kadang berbenturan dengan standarnya sosial Indonesia, ya nggak? Dan ketika kita berbenturan dengan standar pemikiran orang lain yang selama ini mereka paksain ke anak-anaknya atau mereka lakuin ya, atau memang teman-teman sebaya kita yang sudah dipaksain sama orang-orang tuanya mereka tuh jadi kamu kenapa nggak kerja di ini deh, di kantor ini, kenapa kamu nggak kenapa kamu nggak daftar di situ deh, kenapa ini ada lowongan pekerjaan nih, nah ini itu. Dan ketika orang-orang itu hanya tahu hasilnya kerja video editor, kerja audio editor, kerja freelance hasilnya gede, tapi prosesnya mau kagak mau pasti, karena Indonesia itu pedulinya hasilnya, nggak peduli prosesnya. Contohnya, ini nilainya harus bagus, nggak peduli prosesnya gimana. Di Indonesia tuh seperti itu. Jadi pilihan di Indonesia itu omong kosong, ya kan? Contohnya isu-isu yang baru kali ini ya, si Vivo bikin harga yang lebih bersaing dari harga pemerintah. Nggak boleh harganya lebih rendah dari pemerintah, nggak boleh bersaing sama pemerintah pokoknya. Ya, ini kan aneh. Hidup di Indonesia itu nggak punya pilihan. Sudah ada patch-nya, sudah ada pattern-nya. Jadi kita mau melangkah sesuai yang kita inginin itu nggak bisa, kan aneh. Saya kadang ngelus dada ya, walaupun saya tuh pengen ngelus dadanya orang lain. Aduh, capek ngelus dada sendiri ya. Kadang-kadang dadanya orang lain dong saya elusin gitu ya. Tapi hidup di Indonesia itu kadang memang menyedihkan. Sampai ada memes di internet, yuk kita berdoa bagi Indonesia. Kenapa? Bagi warga Indonesia. Kenapa? Mereka ya hidup di Indonesia. Sampai ada memes kayak gitu. Dan itu menurut saya parah sih. Kenapa parah? Ya karena Indonesia tuh katanya nih negara yang sangat ketimuran adatnya, sangat ramah-ramah, tapi isinya nggak ada yang diomongin itu. Jadi kalau misalkan saya ngobrol dengan teman saya di Jepang, saya punya teman di Jepang di kota Hachioji, saya punya teman di Jepang di kota Chiba, saya punya teman di Australia, di Malaysia, saya punya teman lagi di Romania satu, dan Romania itu deket banget sama Ukraina dan lagi perang ya dengan Ukraina. Dia takut nih kalau misalkan kenapa-kenapa nih Romania bakalan kena juga gitu. Ya cerita-cerita. Terus gimana Indonesia negara apaan Indonesia ini, gak jelas. Saya bilang gitu. Kenapa gak jelas? Karena ya sosialnya gak jelas men. Saya bilang gitu sama dia. Aneh lah Indonesia itu. Kenapa kayak begitu? Karena kita tuh nggak bisa menentukan sesuatu di Indonesia. Ketika kita menentukan sesuatu itu di Indonesia, itu selalu bertubrukan dengan nilai-nilai yang katanya norma sosial di kota Anda, dan itu sangat mengganggu. Betul nggak? Ketika kita menentukan sesuatu, saya menentukan saya nggak pengen seperti orang lain, saya nggak pengen menikah, saya nggak pengen begini, saya nggak pengen punya anak, saya pengen child free, saya pengen apa, pasti jadi masalah di Indonesia, pasti diomongin, pasti jadi aib keluarga, dan keluargamu malu, dan kamu pasti berbenturan dengan orang tua kamu. Itu yang terjadi di Indonesia. Bahkan agama sekalipun, kita tuh nggak bisa memilih agama kita. Ketika kita memilih agama yang satu, kita sudah pasti bentrok dengan orang lain, ya kan? Pasti bentrok dengan orang lain, minimal teman kita yang seagama. Kenapa kamu pindah agamanya? Kenapa kamu gak sesuai dengan agamamu? Padahal jelas-jelas di Undang-Undang Dasar kita boleh ini memilih agamanya kita masing-masing. Tetapi yang terjadi adalah kita gak boleh sama sosial. Jadi apa gunanya? Pilihan-pilihan tersebut gak ada gunanya buat saya. Jadi semi omong kosong sih hidup di Indonesia itu. Cuman Indonesia itu ya gimana kita harus cinta NKRI ya. Cuman rasanya berat banget akhir-akhir ini cinta NKRI. Karena kita tahu ya kehidupan di NKRI itu semakin lama semakin berat. Kita selalu pengen hidup di negara lain yang kayaknya lebih mudah gitu, lebih bagus gitu fasilitasnya. Tetapi kita mampu gak hidup di sana? Pertanyaannya itu lagi. Kita hanya peduli hasil. Wah, hidup di Amerika enak. Kata siapa enak? Kita hanya tahu dari sosial. Wah, hidup di Jepang enak. Kata siapa enak? Kita hanya tahu dari tayangan media.
hidup di sana stres juga. Jadi apakah hidup di Indonesia enak? Saya lebih enak dari Indonesia, dari negara lain lebih enak. Cuman yang nggak enak itu pilihan-pilihannya itu kita nggak bisa menentukan, karena sudah diatur sama yang namanya norma, dan norma itu adalah peraturan yang kagak kelihatan dan harus dilakuin. Ketika kamu nggak ngelakuin itu, kamu jadi musuh masyarakat. Enak gak hidup di Indonesia? Saya bilang masih enak sih. Walaupun kita nggak punya pilihan, banyak. Oke, thank you. Saya Damplik, Makan Angin Podcast out.